Dalam kunjungan ke daerah istimewa Yogyakarta, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Di antaranya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Metro TV, Egit Hapsari di Yogyakarta. Ya, Egit, poin penting apa saja yang dibahas dalam dua pertemuan tersebut? Egit. Ya, Afi, dalam pertemuan rombongan Jokowi dan JK dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tadi siang memang membahas beberapa poin penting, yakni harapan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 terhadap pasangan Jokowi dan JK jika kelak terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 2014 dan 2019. Kedatangan rombongan Jokowi dan JK beserta Anies Baswedan ini disambut hangat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan juga istrinya Gusti Kanjeng Ratu Hemas di Pendopo Keraton Yogyakarta. Dan dalam kunjungannya ini Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Joko Widodo. Dan dalam pertemuan ini Joko Widodo meminta sejumlah nasihat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 karena di mata Joko Widodo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah sosok guru bangsa dan juga sekaligus guru budaya yang mampu mengayomi segenap masyarakat Yogyakarta, Afi. Dan meski Sri Sultan tidak bisa memberi keterangan lengkap mengenai isi percakapan empat matanya dengan Jokowi, dalam kesempatan ini Sri Sultan menyampaikan harapannya agar jika terpilih kelak menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan JK mampu mengemban amanah rakyat Indonesia dan juga menjaga keutuhan NKRI. Dan Afi, sementara itu selesai bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono, Yusuf Kala memanfaatkan waktu kunjungannya ke Yogyakarta ini untuk bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif sendiri selain dikenal sebagai mantan Ketua Umum Muhammadiyah, juga dikenal sebagai tokoh masyarakat lintas agama yang menjunjung tinggi pluralisme. Dan dalam pertemuannya dengan Buya Syafi'i Ma'arif, Yusuf Kala menyampaikan keprihatinannya atas tragedi penyerangan sekelompok aktivitas beragama yang berlangsung di Kabupaten Sleman pada beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan ini pula Yusuf Kala menyampaikan harapannya tentang masa depan NKRI di mana masyarakatnya hidup secara harmonis meskipun di tengah kemajemukan. Dan usai bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, Yusuf Kala rencananya mengunjungi atau menjenguk salah satu korban kekerasan SARA di Rumah Sakit Panti Rapi Sleman, Yogyakarta. Dan di sore ini pula Jokowi melanjutkan kunjungannya ke salah satu pondok pesantren di daerah Candi Sleman, Yogyakarta dan menemui tokoh agama Kiai Haji Mutasambila di Pondok Pesantren Pandanaran, Afi. Demikian Afi yang dapat kami sampaikan langsung dari Yogyakarta. Kembali ke studio. Egit Hapsari, terima kasih atas laporan Anda dari Yogyakarta. Pemirsa, hari ini Joko Widodo dan Yusuf Kala berkunjung ke Yogyakarta. Selain berkunjung ke pasar, Jokowi juga bertemu dengan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keriuhan warga Yogyakarta yang berebut bertemu dan berjabat tangan dengan calon Presiden Joko Widodo sudah terlihat sejak calon Presiden nomor urut 2 ini menginjakan kaki di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Selepas dari bandara, Jokowi langsung bertolak menuju kawasan Malioboro. Bukan Jokowi bila tidak belusukan di pasar. Dari Malioboro, Jokowi langsung memasuki pasar Beringharjo. Jokowi mengaku menaruh perhatian besar terhadap pasar, karena di pasar inilah perekonomian rakyat berjalan. Potensi dan kekuatan ekonomi rakyat kita, kembali lagi coba kita lihat pasar. Produk-produk petani itu dijual semuanya di pasar tradisional, semuanya. Produk-produk dari desa semuanya dijual di pasar. Memberdayakan pasar, merenovasi pasar, membangun pasar agar tidak kalah dengan pasar-pasar modern. Sementara itu, juru bicara Capres Jokowi Anies Baswedan mengaku Yogyakarta memiliki arti penting bagi Jokowi. Jogja itu ya menjadi penting kunjungan pertama sesudahnya. Dan pilihannya adalah di sini kota Republik, di sini kota perjuangan, sekaligus juga silaturahmi dengan Ngarso Dalem.
Jadi dari pasar kemudian ketemu Ngarso Dalem. Ya, sekarang kita akan bertemu dengan Sultan, dengan Ngarso Dalem. Mau ngobrolin apa Pak? Ya nggak tahu, mungkin ada wejangan-wejangan dari Ngarso Dalem ada. Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono ke-10, Jokowi rencananya mengunjungi Pondok Pesantren Pandanaran, Sleman, Yogyakarta. Tim Liputan Metro TV. Pengamat politik Universitas Diponegoro Tri Yulianto menilai kunjungan Jokowi ke sejumlah ulama dan pondok pesantren sebagai kemahiran politik. Jokowi dinilai menyadari bahwa pilihan politik di akar rumput kalangan NU dan Muhammadiyah bisa diarahkan oleh para pimpinan mereka. Positif para kiai menunjukkan para kiai membaca arah politik nasional yang hari ini secara wacana publik sedang di atas angin, calon presiden itu namanya Pak Jokowi. Dan secara kultur sesungguhnya beliau berasal dari kalangan bawah yang memiliki dukungan psikologis akar rumput yang chemistry sama antara pendukung PDIP dengan pendukung basis Jamaah NU itu mirip, memiliki kesamaan psikologis sehingga memudahkan untuk bersatu. Dan yang kedua, Pak Jokowi dikenal figur yang populis. Sudah biasa membangun komunikasi politik dengan berbagai kalangan termasuk dengan mereka yang punya basis akar rumput kuat seperti NU dan Muhammadiyah.